Perkenalkan, nama saya Nadine Bina Bulan Susanto, NPM 24010101064. Jadi di sini saya akan membahas jawaban dari soal arus kas dan soal accounting error. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Bina Bulan Susanto, NPM 24010101064. Di sini stas dan accounting error. Jadi di sini ada soal yang pertama mengenai arus kas, bahwa Grafika Code telah mengontrak Anda menyiapkan laporan arus kas. Adapun informasi neraca saldo itu sebagai berikut. Bisa dilihat ini informasinya tanggal 31 Desember tahun 2021 dan 2022. Lalu di sini juga ada data tambahan terkait tahun 2022. Nah, di sini kita disuruh untuk menganalisis informasi di atas dan siapkan laporan arus kas untuk Grafika. Jadi langsung saja di sini seperti biasa kita bikin ini Grafika Code laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Iya, betul. Nah, untuk menyusun aktivitas pada operasional, pertama di sini aktivitas dari aktivitas operasi. Di sini terdapat laba bersih. Jadi laba bersihnya itu dihitung dari laba ditahan akhir dikurangi dengan laba ditahan awal. Sebelum menyusun laporan arus kas, di sini ada informasi tambahan. Kas yang dibayarkan selama tahun tersebut. Untuk di sini bunganya itu diketahui pada soal tadi sebesar 2000. Ini sebesar 2000. Lalu diketahui juga pajak penghasilannya sebesar 5000. Lalu di sini terdapat aktivitas investasi dan pembiayaan non tunai. Terdapat pelunasan biasa bayar yang menerbitkan saham biasa sebesar $5.000 dan membeli peralatan dengan menerbitkan biasa bayar sebesar $16.000. Nah, untuk komputasi pendukungnya, nah di sini laba bersihnya itu dihitung dari saldo akhir laba ditahan lalu dikurangi dengan laba ditahan awal, hasilnya laba bersih. Saldo akhir laba ditahannya tadi ini $40.750. Lalu laba ditahan awalnya sebesar 15.000. Ini dikurangi 15.000. Nah, lalu kita jumlahkan sebesar $25.750. Jadi ketemu di sini laba bersihnya ini $25.750. Bisa ya? Nah,
sini tadi di soal diketahui biaya harga perolehan peralatan sebesar $11.000. Langsung aja dicari dulu, ini biayanya sebesar $11.000. Lalu di sini ada akumulasi, penyusutannya. Kalau di soal ini telah disusutkan 30%, maka harga perolehan ini 11.000 dikalikan dengan yang disusutkan 30%. Langsung aja di sini ditulis 11.000 dikalikan dengan 30%. Ini hasilnya. Karena ini penyusutan, maka dikurangi. Habis itu ini ketemu nilai bukunya berapa. Ini tinggal di jumlah. Nah, nilai bukunya ketemu 7.700. Setelah nilai buku ketemu, di sini hasil penjualannya. Pada soal dia dijual seharga 2.500, jadi ini dimasukin sebesar 2.500. Nah, ketemu sama kerugian saat dijual. Maaf, ini di minus. Hasil dari nilai buku sama dikurangi sama hasil penjualan itu ketemu kerugian saat dijual sebesar 5.200. Langsung aja lanjut. Di sini mencari nih, diketahui akumulasi penyusutan atas peralatan yang dijual. Penyusutan atas peralatan yang dijual. Di sini di soal sebesar tadi udah dihitung, ini dari sini akumulasi penyusutannya sebesar 3.300. Lalu penurunan akumulasi penyusutannya itu sebesar ini 2.500. Kenapa diminus? Karena mungkin dia ini penurunan. Terus beban penyusutan, maka beban penyusutannya ini tinggal di jumlah sebesar $800. Nah, setelah semuanya ketemu, tinggal ini mengisi laporan arus kasnya. Tadi udah ketemu laba bersihnya berapa, yaitu $25.750. Terus ini selanjutnya ada penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih ke laba bersih kas yang disediakan oleh aktivitas operasi. Di sini pertama itu nyesuaiin laba bersih dari aktivitas non kas dan modalnya. Di sini terdapat
kerugian penjualan peralatan. Nah, kerugian penjualan peralatan tadi udah diketahui sebesar 2.500. Sebesar 5.200, sorry. 5.200. Nah, ini 5.200. Kenapa ini positif? Karena kerugian itu pastinya mengurangi kas, dan kalau mengurangi kas di laporan arus kas pada aktivitas operasi itu ditambah. Kalau menambah kas berarti ininya dikurangi. Lalu selanjutnya ada keuntungan dari kerusakan akibat banjir. Keuntungan. Nah ya, ini keuntungan sebesar $13.250. Dari mana? Dari ini. Tadi kan disebutkan pada informasi tambahan, pada tanggal 1 Januari 2022 bangunan hancur total akibat banjir. Hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut adalah 33.000 setelah dikurangi pajak sebesar 4.000. Jadi ini setelah dikenakan pajak. Kalau sebelum dikenakan pajak maka 33.000 ditambah 4.000. Hasilnya 37.000. Nah, 37.000 ini dikurangi sama 29, ini 29.750 dikurangi 6.000. 29.750 ini tuh nilai gedung, nilai perolehan gedung dari mana ya? Ini nilai awal gedung pada tahun 2021, 29.750. Nah, dikurangi dengan 6.000 dari mana? Dari akumulasi depresiasi gedung 6.000 pada tahun 2021. Hasilnya 13.250. Kenapa di minus? Karena dia itu untung dan untung menambah kas, maka di sininya di minus karena kebalikannya. Lalu di sini beban penyusutan. Selanjutnya terdapat penyesuaian beban penyusutan. Jadi udah dicari sebelumnya beban penyusutannya ketemu berapa. Di sini ketemu $800. $800. Sini. Ini ditambah karena dia mengurangi kas. Lalu selanjutnya amortisasi hak cipta. Ini soal. Nah, ini hak cipta. Di soal pada tahun 2021 dia hak ciptanya sebesar 5.250. Sedangkan 2022 sebesar 5.000, maka dia itu terjadi penurunan sebesar 250. Dia penurunan. Maka di sini dia positif ditambah. Jadi kayak sebaliknya. Karena dia terjadi penurunan kas, maka ini ditambah. Lalu selanjutnya keuntungan dari penjualan investasi ekuitas. Di sini keuntungan dari penjualan investasi itu sebesar 1.500. Ini investasi ekuitas non perdagangan dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehannya, maka tinggal dimasukkan. Karena dia untung dan menambah kas, maka dari itu dia dikurangi minus.
Lalu selanjutnya terdapat peningkatan piutang usaha bersih. Peningkatan piutang usaha bersih. Piutang usaha, kita lihat lagi balik ke soal. Nah, ini. Ini piutang dari 12.250 dikurangi dengan cadangan kerugian piutang, hasilnya 9.250. Lalu pada tahun 2021 piutangnya 10.000 dikurangi dengan cadangan kerugian piutang sebesar 4.500, hasilnya 5.500. Nah, hasil dari tahun 2022 dan 2021 nanti dikurangi. Nah, hasil dari 2022 itu 9.250, lalu dikurangi dengan 5.500. Hasilnya sebesar 3.750. Dan ini dikurangi karena dia menambah kas. Lalu selanjutnya peningkatan persediaan. Jadi di soal persediaannya ini meningkat. Karena pada tahun 2021 dia persediaannya sebesar 10.000. Sedangkan di tahun 2022 dia menjadi 12.000, maka meningkat sebesar 2.000 dolar. Maka ditulis aja karena dia meningkatkan kas, maka di sini kebalikannya dikurangi. Jadi dikurangi 2.000. Lalu ada peningkatan utang usaha. Sini peningkatan utang usaha. Sini utang usahanya itu sebesar pada tahun 2021 dia sebesar 4.000, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 5.000, maka dia meningkat 1.000 dolar. Jadi tinggal dimasukkan, ini peningkatan utang usahanya sebesar 1.000 dolar. Dari 5.000 pada tahun 2022 dikurangi dengan 4.000 pada tahun 2021. Nah, setelah semuanya udah disesuaikan, ini langsung aja kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi itu sebesar, ini kita total dulu, hasilnya 13.250. Lalu ini laba bersih dikurangi dengan total yang ini tadi, hasilnya 12.500. Nah, setelah arus kas dari aktivitas operasi ketemu, selanjutnya mencari arus kas dari aktivitas investasi. Nah, di sini arus kas dari aktivitas investasi itu ada penjualan investasi ekuitas, lalu ada penjualan peralatan, lalu pembelian peralatan secara tunai. Di sini penjualan investasi ekuitas. Investasi ekuitas dilihat dari soal. Di sini pada tahun 2021 investasi ekuitas atau non tradingnya sebesar 3.000.
Lalu pada data tambahan terkait tahun 2022, di sini dia memperoleh keuntungan sebesar 1.500. Maka di sini 3.000 ditambah dengan 1.500 sama dengan 4.500. Lalu penjualan peralatan. Sebelumnya pada data tambahan di sini penjualan peralatannya itu dijual seharga 2.500. Tinggal dimasukkan saja 2.500. Lalu pembelian peralatan secara tunai. Nah, karena ini tunai maka apa ya? Jadi karena ini tunai kita harus mencari dulu. Soalnya pada data tambahan di sini itu kas dan surat utang jangka panjang sebesar 16.000 diberikan untuk akuisisi peralatan. Jadi 16.000 ini tuh tidak sepenuhnya tunai. Di sini ada non tunainya. Maka kita cari dulu pada soal. Di sini pada tahun 2021 peralatannya itu sebesar $20.000, sedangkan pada tahun 2022 sebesar $40.000. Jadi kalau mencari nominal tunainya itu peralatan pada 2021 awal 20.000 ditambah dengan peralatan dan dengan harga perolehan ini pada data tambahan terkait tahun 2022 yaitu sebesar 11.000, lalu dikurangi dengan peralatan pada tahun 2022 hasilnya 31.000. Nah, 31.000 ini dikurangi dengan 16.000 dari informasi tambahan ini. Nanti ketemu pembelian peralatan secara tunainya sebesar 15.000. Karena dia membeli dan dia mengurangi kas pada aktivitas investasi, maka di sini dikurangi. Lalu arus kas dari aktivitas investasi terdapat hasil penjualan aset yang rusak akibat banjir pada bangunan. Dapat satu lagi. Nah, di sini dilihat dari data tambahan, hasil klaim asuransi atas bangunannya itu sebesar 33.000. Ini belum pajak, ini dikurangi setelah pajak. Nah, kalau sebelum pajaknya berarti 37.000. Jadi tinggal ditambahin sama 4.000, hasilnya 37.000. Nah, udah. Jadi ketemu kas bersih yang diperoleh dari aktivitas yaitu sebesar, tinggal ditambah sebesar $29.000. Selanjutnya mencari arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, dari aktivitas pendanaan di sini terdapat pembayaran dividen, pembayaran besar jangka pendek, lalu ketemu kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan. Nah, pembayaran dividen itu di sini pada informasi sebesar 5.000. Dividen kas yang dibayarkan adalah 5.000. Maka tinggal ditulis aja karena dia membayarkan dividen,
Di sini terdapat arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, arus kas dari aktivitas pendanaan ini, kalau dilihat dari soal ada dua, yaitu pembayaran dividen kas dan pembayaran wesel bayar jangka pendek. Nah, pembayaran dividen di soal sudah disebutkan sebesar 5.000. Kenapa ini di minus? Karena perusahaan itu membayarkan, jadi dia mengurangi kasnya. Lalu ini selanjutnya pembayaran wesel bayar jangka pendek. Dilihat pada soal ini, wesel bayar jangka pendek atau non-trade pada tahun 2021 itu sebesar 4.000 dan 2022 sebesar 3.000. Jadi di sini selisihnya 4.000 dikurangi 3.000 yaitu 1.000. Sama seperti pembayaran dividen, karena dia membayar wesel bayar jangka pendek, maka di sini dikurangi karena dia mengurangi kas. Nah, lalu ketemu kas bersih yang digunakan oleh Allahu Akbar, Allah. Nah, selanjutnya arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas penggunaan udah ketemu. Selanjutnya di sini peningkatan uang tunai. Di sini peningkatan atau penurunan ya. Jadi ini di total terlebih dahulu. Oh, nggak bisa ya? Ini di total terlebih dahulu. Sini karena dia baik lanjut. Di sini ketemu penjumlahan antara aktivitas operasi, aktivitas investasi dan pendanaan itu ketemu $35.500. Karena ini tidak minus, maka di sini terjadi peningkatan uang tunai. Nah, pas 1 Januari 2020 pada soal sebesar 23.000. Jadi sini tinggal ditulis sebesar 23.000. Lalu ketemu kas 31 Desember 2020 sebesar 58.512 seperti pada soal ini. Jadi sama. Jadi seperti ini laporan arus kas grafika kod untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Selanjutnya di soal yang kedua yaitu bab 22 accounting error. Di sini Caki Group sedang dalam proses penyesuaian dan koreksi pembukuannya pada akhir tahun 2022. Dalam meninjau catatannya, informasi berikut telah dikompilasi. Ini informasinya terdapat 1, 2, 3, 4. Terdapat 4 informasi. Di sini kita disuruh untuk menyiapkan jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mencatat koreksi dan perubahan di atas. Buku masih terbuka untuk tahun 2022. Tarif pajak penghasilannya adalah 40%. Caki belum mencatat beban pajak penghasilan dan jumlah pajak terutang tahun 2022. Sehingga dampak pajak tahun berjalan dapat diabaikan. Dampak pajak tahun-tahun sebelumnya harus dipertimbangkan pada butir keempat. Jadi pajak ini nanti bakal dimasukkan pada informasi keempat ini. Jadi kita disuruh untuk menyusun jurnal pada masing-masing informasi. Jadi yang pertama, sebentar.
sini yang pertama ada soal. Sini Caki tidak melakukan akrual atau komisi penjualan yang masih harus dibayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir. Informasinya itu sebagai berikut. Jadi pada Desember 31 2021 dia itu memiliki laba ditahan sebesar 6.500.000 yen. Lalu pada 2022 dia memiliki utang komisi penjualan sebesar 5.500 memiliki saldo. Jadi di sini jumlahnya itu laba ditahan sebesar tadi berapa? Sebesar 6.500 6.500 ini Chinese 6.500.000. Lalu utang komisi laba ditahan pada utang komisi penjualan. Utang komisi penjualannya ini pada tahun 2022 sebesar 5.500. Ya, 5.500. Lalu di sini jadi beban komisi penjualan karena tadi belum masih harus dibayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir. Maka jadi beban komisi penjualan. Ini kurangnya sama ini. Sini 1 juta. Lalu pada informasi kedua di sini dalam meninjau persediaan per 31 Desember 2022, Caki menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir menjadi tidak benar. Sebagai berikut, Caki telah membuat pencatatan yang menetapkan jumlah persediaan per 31 Desember 2022 yang salah tersebut. Jadi di sini pada tahun 2020 Desember 31 dia itu understated ya sebesar 26 juta. Lalu pada tahun Lalu pada tahun 2021 dia itu juga pendapatannya itu lebih rendah sebesar 29 juta. Sedangkan pada tahun 2022 dia itu kesalahan pencatatannya itu lebih tinggi sebesar 16.700.000 rupiah. Jadi kita hitungin dulu di sini persediaan awal, lalu persediaan akhir, pendapatan lebih tinggi dan atau lebih rendah pada tahun 2020. Lalu di sini tahun 2021 dan 2022. Nah, tadi tahun 2020 tidak diketahui persediaan awalnya berapa, langsung ini 31 Desember 2020 persediaan akhirnya 26.000 dan di sini
ini tuh understate, pendapatannya lebih rendah. Maka kalau lebih rendah di sini di salah itu di minus sebesar 26 juta. Ya, betul. Lalu sum ini kok hitam ya. Hasilnya 26 juta. Nah, persediaan awal pada tahun 2021 ini dimasukkan nominal persediaan akhir tahun 2020 karena itu akan menjadi nominal persediaan awal tahun berikutnya. Jadi ini tuh 26 juta. Lalu persediaan akhir 2021 tadi di soal dia understate sebesar 29 juta. Dia lebih rendah sebesar 29 juta. Maka di sini karena dia lebih rendah, maka di sini minus. Kalau mencantumkan persediaan awal nggak usah di minus. Oke, sama seperti ini, tinggal kita sum. Hasilnya 3 juta. Nah, sama seperti tahun sebelumnya, di sini persediaan awal tahun 2022 itu diambil dari nominal persediaan akhir tahun sebelumnya, yaitu sebesar 29 juta. Persediaan akhir 2022 itu di soal dia lebih tinggi sebesar 16.700.000. Jadi ini kita tulis karena dia lebih tinggi maka dia tidak di minus, jadi hasilnya 45.700.000. Kita tinggal buat jurnalnya itu jadi harga bentar. Kita tinggal bikin jurnalnya. Oke, lanjut. Setelah ketemu ini nominalnya, nominal harga pokok penjualannya, jadi tinggal bikin jurnalnya. Jadi harga pokok penjualan sebesar ini 45.700.000 yen. Ya, benar. Sorry. Harga pokok penjualan pada laba ditahan
Pembayarannya sebesar 29 juta. Lalu pada persediaan sebesar 16.700.000. Lalu informasi yang ketiga, di sini dikatakan pada tanggal 31 Desember 2022, Caki memutuskan untuk mengubah metode penyusutan atas peralatan kantornya dari metode saldo menurun ganda atau double declining balance menjadi metode garis lurus atau straight line. Jadi peralatan tersebut memiliki harga perolehan awal sebesar 100 juta. 100 juta. Nah, ketika dibeli pada 1 Januari 2020, peralatan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode saldo menurun ganda adalah sebesar 36 juta. Caki telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12.800.000 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Jadi di sini masa manfaat peralatannya itu sebesar 10 tahun, sepanjang 10 tahun. Di sini dia membeli peralatan tersebut pada tahun 2020 1 Januari. Dan penyusutannya itu telah dicatat sebelum 2022, berarti dia udah digunakan 2 tahun. Ya. Jadi di sini nyari ini nilai wajarnya terlebih dahulu. Dari biaya perolehan peralatan tadi sebesar 100 juta. Lalu dikurangi dengan penyusutan sebelum 2022. Penyusutan sebelum 2022-nya sebesar 36 juta. Kita masukkan 36 juta. Kelihatan. Nah, ketemu nilai wajarnya. Jadi ini dikurangi. Nilai wajarnya atau book value-nya itu sebesar 64 juta. Nah, 64 juta ini nanti dibagi dengan sisa umur manfaatnya. Jadi kan umur manfaatnya 10 tahun dan sisa umur manfaatnya 8 tahun. Dari mana? Dari 10 dikurangi 2 tahun. 2 tahun itu masa pemakaiannya. Dari 2020 sampai 2022 awal, sebelum tahun 2022. Jadi penyusutan yang harus diambil
penyusutan yang harus diambil itu 64 juta ini dibagi dengan sisa umur manfaatnya 8 tahun. Hasilnya 8 juta. Nah, penyusutan yang telah dicatat berdasarkan informasi soal, Caki telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12.800.000. Jadi ini tinggal ditambah dengan 12.800.000. Terus ini ada hasilnya tentu hasilnya ketemu 20.800.000. Total penyusutan. Nah, jadi sudah ketemu, maka jurnalnya itu adalah akumulasi penyusutan peralatan pada beban penyusutan sebesar ini 20.800.000. Lalu informasi yang keempat, jurnal yang keempat. Di sini informasinya, sebelum tahun 2022, Caki mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya atau cost recovery basis pada awal tahun 2022. Caki mengubah metode pencatatan menjadi metode persentase penyelesaian atau percentage of completion basis untuk tujuan akuntansi. Namun, untuk tujuan perpajakan, Caki telah menggunakan metode pemulihan biaya. Pendapatan tahun 2022 telah dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Jadi informasi berikut menyusul. Jadi di sini informasinya, pre-tax income from year to 2022 dan 2022. Di sini presentase penyelesaiannya itu 150 juta pada sebelum tahun 2022. Jadi tinggal kita salin ininya pada soalnya. Ini 150 juta, ini 105 juta. Terus ini pada tahun 2022 60 juta, 20 juta. Nah, kita masukkan 60 juta. Apa lagi? 20 juta ya. 20 juta. Nah, di sini cara selanjutnya itu mencari perbedaan antara persentase penyesuaian dengan pemulihan biaya.
Jadi ini perbedaannya itu dihitung dari persentase penyesuaian dikurangi dengan pemulihan biaya. Nah, ini sebelum tahun 2022 ketemu perbedaannya sebesar 45 juta. Nah, waktu tahun 2022 ketemu perbedaannya itu sebesar 40 juta. Setelah perbedaan, kita mencari efek pajak. Efek pajaknya berapa? Jadi di sini pada soal sudah disebutkan bahwa efek tarif pajak penghasilannya itu adalah sebesar 40%. Maka di sini efek pajak sebesar 40%. Efek pajak sebesar 40%. Habis ya? Nah, ini menghitungnya itu dari nominal perbedaan ini dikalikan dengan efek pajaknya, tarif pajaknya 40%, ketemu 18 juta. Sama pada tahun 2022 itu juga seperti itu perhitungannya. 40 juta dikali dengan tarif pajak 40% hasilnya sebesar 16 juta. Lalu ketemu laba setelah dikenai pajak. Ini dihitung dari 45 perbedaan dikurangi dengan 800 juta. Selisih antara perbedaan dan yang efek pajak. Sama ini juga. Nah, ketemu hasilnya 24 juta. Tinggal menulis jurnalnya. Jadi di sini jurnalnya itu konstruksi dalam proses sebesar ini nilai perbedaannya sebesar 45 juta dalam proses, maka sebelum tahun 2022 pada kewajiban pajak tangguhan sebesar ini, efek pajak 40%-nya sebesar 18 juta, dan pada laba ditahan sebesar 27 juta, laba setelah dikenai pajak. Sudah ketemu jurnalnya ini. Jadi dari awal ini jurnal untuk poin nomor 1, lalu ini jurnal untuk poin nomor 2, ini jurnal untuk poin nomor 3, dan ini jurnal untuk poin nomor 4. Tinggal dirapiin. Ini sudah, kalau mau dijadiin
satu tinggal tulis ini caki. Besok. Tiga satu. Tulis ini aja. Oke, tinggal dijadiin satu. Oke.
koreksi Ceki Group pada 31 Desember 2022. Halo? Oke. Jadi ini adalah jurnal koreksi Ceki Group pada 31 Desember 2022. Jadi seperti itu video presentasi penjelasan dari jawaban soal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.